Rencana pemerintah untuk menghentikan insentif kendaraan listrik pada 2026 mendapat sorotan. Sejumlah menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak luas, tidak hanya pada minat konsumen, tetapi juga pada agenda transisi energi, lingkungan, dan keberlanjutan industri otomotif nasional. Di sisi pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyatakan belum menerima dan membaca surat usulan insentif pajak industri otomotif 2026 yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Purbaya, pembahasan baru akan dilakukan setelah dokumen resmi diterima. Sebelumnya, Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa usulan insentif fiskal sektor otomotif, termasuk kendaraan listrik, telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Usulan tersebut disebut lebih spesifik dibandingkan kebijakan serupa pada masa pandemi COVID-19, dengan pendekatan berbasis segmentasi kendaraan, teknologi, serta tingkat kandungan dalam negeri. Menanggapi wacana penghentian insentif, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Feby Tumiwa menilai kebijakan tersebut kurang tepat jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Ia menekankan bahwa nilai insentif yang dikeluarkan negara relatif kecil dibandingkan biaya ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan dari emisi transportasi. Feby mengingatkan, dominasi kendaraan berbahan bakar fosil akan meningkatkan beban pemulihan ekologi di masa depan. Menurutnya, pendekatan fiskal yang terlalu menekankan penghematan anggaran berisiko mengabaikan tantangan krisis iklim yang kian nyata. Ia juga menilai pencabutan insentif PPN 10% berpotensi mendorong lonjakan harga kendaraan listrik, yang pada akhirnya menekan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional. Berdasarkan catatan IESR, satu unit mobil listrik dengan jarak tempuh sekitar 20.000 km per tahun dapat mengurangi impor bahan bakar minyak hingga 1.320 liter. Selain aspek lingkungan dan energi, Feby menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap iklim investasi. Industri baterai nasional, yang diproyeksikan menyerap investasi hingga Rp544 triliun sampai 2060, dinilai membutuhkan kepastian kebijakan. Sejumlah produsen saat ini masih berada dalam tahap pembangunan fasilitas produksi. Menurut Feby, keberlanjutan insentif diperlukan untuk menjaga momentum transisi energi, memperkuat daya saing industri kendaraan listrik, sekaligus melindungi kepentingan publik atas kualitas udara yang lebih baik. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.